Saya Irmawati Wijaya Saputri. Saya Lujeng Hilalu Lia. Saya Siti Retno Lestari. Selamat datang di The Real Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di The Real Podcast. Muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga. Amin. Jadi kali ini kita mau ngapain? Oke, nah ini nih sebenarnya nih kita kan baru pertama kali nih main podcast. Awal gitu ya. Iya. Nah ini juga karena sudah sampai SMA sih. Baru TS kita dapat tugas podcast. Iya. Wah. Nah ini juga. Nah kali ini kita tema podcastnya apa nih? Menjadi manusia. Tapi sebelumnya kita diri dulu. Oh oke. Nama saya Lujeng Hilalu Lia, boleh dipanggil Lujeng. Enggak ada nih ya? Enggak. Oke, nama aku Irmawati Wijaya Saputri, panggil aja Irma. Ya, tema kali ini kita bahas menjadi manusia. Menjadi manusia tuh gimana sih maksudnya aja? Nah, kalau biasanya kalau orang Jawa tuh kan biasanya bilang jadi wong gitu ya. Oh, dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan jadi wong gitu ya. Tapi kalau bahasa sederhananya itu gimana tuh? Jadi wong menjadi manusia. Ya, istilah orang sukses gitu ya. Kalau bahasa sederhananya mungkin menjadi orang yang sukses saat dewasa gitu. Oke, nah untuk membahas menjadi manusia kita ada bintang tamu yang spesial nih. Ya kita nggak cuma berdua nih, ada teman kita. Iya, Mbak Zulfa. Kalau aku boleh bilang ini jadi bintang tamu kali ini tuh kayak jadi berbeda aja. Kenapa tuh? Radio, Aci, Label. Iya. Langsung aja kita sapa Mbak Indonesia. Assalamualaikum Mbak Lujeng dan Mbak siapa tadi? Irma. Mbak Irma, ya. Waalaikumsalam Mbak Zulfa. Iya, bagaimana kabarnya? Jadi saya Iya, ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat ini. Jadi ini pertama kali kita ketemu ya sepertinya. Yes, alhamdulillah. Ini baru pertama kali ketemu bro dulu. Sama ketemu pertama podcast belum banget. Gimana dong? Langsung aja. Zulfa ini masih muda, udah S2, udah lagi. Gimana Mbak ini ceritanya? Ya, jadi tentu ya, saya itu berkali-kali mengucap syukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi sekarang usia saya itu 22. Jadi 23 masih besok Desember. Ya pokoknya kita sharing aja ya, sharing karena emang ini diundang dari kalian. Ini nanti apa yang akan saya ceritakan, saya nggak ada maksud untuk riya atau bagaimana. Karena wa amma binikmati rabbika fahadits ya. Ya jadi pokoknya semata-mata untuk fahadits saja. Iya Mbak, ini buat semangat kita juga ya. Iya. Inspirasi gitu guys. Jadi kita lagi maba ini. Oh, maba semester berapa ini, Mbak? Oh, semester 1. Oke, nggak apa-apa, masih panjang. Nah, jadi saya itu alhamdulillah ini di usia 22 saya sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai S2-nya dan besok itu akan melaksanakan wisuda insyaallah. Wow, berarti ini sebelum wisuda Iya, main podcast dulu sebelum wisuda nih. Iya. Nah, jadi aslinya saya itu bukan karena akselerasi atau bagaimana ya kok 22 tahun udah sampai di titik ini gitu loh. Tapi emang dulu, jadi ceritanya gitulah ceritanya. Kan saya itu orang Sumatera. Mungkin kalau kalian kan ya apa ya, taunya orang pedalaman gitu deh ya. Nah, iya gitu, orang pedalaman gitu ya. Nah kemudian kalau di tempat saya itu masuk sekolah kan dulu belum wajib 7 tahun. Nah jadi dulu saya masuk SD itu masih umur 4 tahun setengah. Itu pun bukan karena niat sekolah tidak, tapi karena saya itu pengen ikut-ikutan aja deh, boring gitu loh di rumah. boring pengen sekolah gitu. Iya, jadi dulu itu boring gitu loh di rumah.
teman-teman pada TK itu saya kayak apaan sih TK itu kayak nggak seru gitu loh. Terus 4 tahun setengah ikut kakak saya ikut sekolah gitu loh. Nah jadinya ternyata ketika udah 1 tahun sama gurunya, udah Bu dinaikin aja, ternyata anaknya ternyata bisa dapet ranking. Oh ya udah. Terus ibu saya ya udah deh dinaikin aja, tapi ya dengan mempertimbangkan segala aspek lah gitu. Jadi saya umur berapa ya, berarti kalau 4 tahun setengah itu umur 10 tahun saya sudah lulus SD, 10 tahun setengah, kemudian umur 13 tahun setengah saya lulus MTS, terus 16 tahun setengah saya sudah lulus kuliah. Nah jadi saya Sweet 17 itu di kuliah Mbak. Wow, biasanya Belum, jadi kuliah belum dapat KTP. Jadi masuk kuliah itu pakai kakak dulu Mas ya. Iya. Kalau yang lain masuk kuliah pakai KTP, ini pakai KTP. Iya, masih pakai kakak dulu itu. Terus alhamdulillah saya lulus S1 itu 4 tahun tepat. Soalnya kalau di kampus kita kan memang tidak bisa ya, 3 tahun setengah itu tidak bisa. Soalnya KKN itu letaknya di semester 8. Jadi saya lulus itu 4 tahun tepat. Alhamdulillah, jadi umur 20 tahun lebih itu saya sudah lulus S1. Terus saya langsung melanjutkan studi saya di S2 di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Ya, tapi alhamdulillah generasi online, jadi masih bisa membersamai kalian ini. Ya. Nah, terus alhamdulillah di saat ini saya sudah selesai, ya mungkin berkat doa-doa kalian juga, di umur 22 tahun, yang 23 tahun belum genap ini masih kurang sedikit ya, jadi masih 22 nggak apa-apa ya. Ya, jadi ya alhamdulillah sudah selesai. Oh gitu. Kalau saya selama S1 ya tentunya ya. S1 itu saya ikut di lebih apa ya, lebih fokusnya di HMPS-nya. Saya dulu masuk di Itako, terus JKH itu juga masuk, tapi saya nggak aktif gitu loh, karena berkali-kali dari punya itu emang jauh beliau. Kalau jangan ke punya dulu deh, saya tanya nih ke Mbak Lujengnya, Mbak Lujeng mau nggak kira-kira misal mau diduakan gitu loh? Wah, mau lah. Siapa sih yang mau diduakan? Oke, kalau dari Mbak Irma sendiri mau nggak diduakan? Oke. Nah jadi begitu juga dengan Al-Quran. Nah dulu Ibu itu selalu mengingatkan kita boleh seaktif apapun di kampus, di masyarakat, nanti selagi masih di pondok loh ya, terserah mau seaktif apapun, tapi jangan lupa kalau emang tujuan utama kita itu adalah menghafalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa disambi gitu loh. Nah saya memang prinsip saya dari masuk kuliah itu bismillah, saya mau fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk selain-lain itu hanya sampingan saja. Nah jadi memang ketika teman-teman itu pada berambisi untuk ikut demo sana sini, ikut pengabdian sana sini, mungkin kalau saya lebih ke udah nggak usah dulu deh, mau fokus ke ngajinya aja gitu. Jadi saya lebih memilih organisasi yang emang ada hasilnya langsung gitu loh. Saya lebih ke HMPS kalau emang udah langsung bersampingan dengan mahasiswa seperti itu. Terus kalau di pondok kan juga ada banyak lembaga di pondok Edi Mancoro ini. Nah saya juga aktif di kelembagaan Suraya, namanya Suraya itu bahasa, yang aktif di bahasa. Jadi yang menaungi tentang kebahasaan di Edi Mancoro itu namanya Suraya. Mungkin itu sih yang lebih fokus di kuliah, cukup itu saja. Keren sih, biasanya kan kalau udah mondok, udah kuliah, males nggak sih kalau sama organisasi, males ya, kadang kan pulang kuliah aja jadwal padat ya kan, padat udah pulang sore, habis itu ada kegiatan di pondok sampai malam, harus ngurusin organisasi di luar, jadi itu males nggak sih? Ini keren banget. Masya Allah. Jadi kita tuh harus tahu prioritas diri gitu ya, Iya. Samanya ikut organisasi itu cari yang feedbacknya itu kira-kira masuk ke kita. Iya. Jadi memang semuanya harus dipikirkan sejak dini. Misal nih Mbak Lujeng sama Mbak Irma kan masih semester 1 ya. Emang sudah kalau bisa udah dibuat nih kira-kira aku nanti mau lulus berapa semester nih. Terus kira-kira nanti aku mau aktif apa aja ya. Nah, jadi kalau dari sini udah banyak sharing aja sama kakak-kakak tingkatnya.
kira-kira kalau organisasi apa yang nantinya memang nggak cuma nongkrong gitu loh. Berarti ini kan apa ya, obrolan kita karena ada Al-Quran yang harus dipentingkan loh ya. Tapi beda lagi kalau emang Mbak Lujeng itu tidak fokus di Al-Quran, monggo mau dibanyakin organisasi, mau dibanyakin berkenalan sana sini, itu lebih baik lagi. Tapi kalau kita mementingkan prioritas kita, ada Al-Quran yang harus selalu dijaga. Kalau mikir saya dulu gini Mbak, kalau tugas kuliah itu kan tentunya akan selesai semuanya di akhir semester ya. Tapi kalau tanggungan kita kepada Al-Quran itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Jadi mau tugas kuliah kita itu mau disemangati, mau kita males, nanti di akhir semester bakalan keluar nilainya gitu loh. Mau A, mau B, mau C bakalan keluar. Tapi kalau kita semester ini aja Qurannya nggak disungguh-sungguhi, nggak ditenanani, ya semester depan kita masih di juz yang sama gitu loh. Iya, gitu. Nah, penasaran tuh. Ini kan udah organisasi, hafid Quran, terus juga kuliahnya magister gitu. 22 tahun udah magister gitu. Nah, time manajemennya tuh gimana? Oh gitu. Kalau dari dulu ya, memang saya itu aslinya bukan tipikal orang yang serius kalau saya ya. Saya juga seperti kalian, waktunya kuliah, waktunya main ya main. Sempat main juga? Iya, kalau saya dulu Kirain nggak sempat main ya. Kayak belajar terus ya. kayak jangan sampai lupa lah, kalau main itu tetap harus dimasukkan ke list-listan deh gitu ya. Biar nggak stres gitu loh. Kalau saya dulu dari zaman kuliah, saya itu hampir setiap bulan saya kasih waktu main, misal kemana gitu. Ya kalau nggak minimal makan-makan lah gitu loh. Kita itu perlu diapersepsi. Iya, kita perlu diapresiasi diri kita. Nah, jadi dulu ketika kuliah, waktunya kuliah saya kuliah. Misal dari pagi kita kuliah. Nah, kemudian pulang kadang kan sampai sore, mungkin juga di sela-sela waktu. Kalau saya itu juga bukan tipe orang yang rajin banget. Ketika di sela-sela waktu saya gunakan untuk murojaah, saya buat untuk mengerjakan tugas, itu tidak. Ya emang kalau di kuliah saya nikmati aja kuliah ya kuliah gitu. Tapi ketika udah di pondok, ya udah waktunya ngaji, kuliah dilupakan dulu sejenak. Waktunya ngaji. Nah, terus untuk malamnya, misal nanti kita ada tugas yang emang udah deadline banget, ya berarti itu yang didahulukan. Tapi kalau emang tugasnya itu masih bisa nanti, ya udah deh kita buat ngaji dulu. Jadi pokoknya penting-pentingnya kita memilih dan memilah mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Iya, ada skala prioritas. Selama perjalanan panjang ini tuh pernah nggak sih Mbak ngalamin rasa kayak menyerah gitu? Kayak mulus-mulus aja gitu ya? Iya, udah tahu, udah magister, udah hafal juga berjus, kayak mulus gitu sih sebenarnya. Pernah nggak ngalamin? Saya manusia biasa ya Mbak, saya manusia biasa. Innal insana khuliqa halu'a. Kita itu sudah diciptakan dengan berkeluh kesah. Saya juga wajar kadang juga stres, kadang berkeluh kesah. Tapi kalau untuk sampai ke tahap putus asa, sepertinya tidak. Karena saya punya orang tua yang harus saya bahagiakan. Saya punya guru yang memang selalu menanti keberhasilan kita. Jadi ketika saya lengah, ketika saya itu capek, saya ingat mereka itu di rumah fokus kerja, nyariin uang buat anaknya. Apalagi saya yang jauh dari Sumatera ya. Saya tuh selalu berpikir, saya itu lebih jauh dari teman-teman. Berarti semangat saya itu juga harus lebih ekstra dibandingkan teman-teman. Ketika teman-teman pencapaiannya itu B, berarti saya harus bisa A. Soalnya saya itu lebih jauh, orang tua saya mengeluarkan biayanya lebih banyak, mereka lebih ekstra dalam hal apapun untuk membiayai saya. Saya selalu seperti itu biar saya itu tetap semangat. Terus apa ya, kalau kalian kan mungkin masih semester 1 ya, mesti bayangannya kuliah itu menyeramkan. Nanti masih ada magang, masih ada KKN, masih ada skripsi. Nah, ibaratkan kalian pernah muncak belum sih? Saya belum pernah sih, tapi nggak ke gunung ya. Oh gitu. Nah, pernah sih ke Taramaya tapi nggak jalan naik motor ya. Nah, ketika kita itu melihat bukit, melihat gunung, apa yang kalian bayangkan? Itu kok tinggi sekali ya? Kira-kira aku mampu nggak ya?
kira-kira kok kayaknya nggak bisa gitu loh. Nah ternyata ketika kita udah menjalaninya sedikit demi sedikit, kita udah mulai naik sedikit-sedikit, kita nggak pernah dirasa gitu loh kalau kita itu aslinya capek, kita itu lapar, kita butuh apa, tapi kan sambil dinikmati, tahu-tahu udah sampai di atas. Nah gitu loh, aslinya itu masalah ataupun yang kita lihat itu berat, itu hanya di mata kita saja, tapi kalau kita udah dijalani nanti terbiasa juga. Akan terbayar sama pemandangan buat istilah pencapaian gitu. Kesan dulu deh, kesan selama ini deh Mbak, sebelum Boyong itu apa gimana kesan? Selama di kuliah atau di pondok? Boleh dua-duanya. Apa ya? Kayaknya kalau di pondok sama kuliah tuh semuanya berkesan deh. Semuanya semuanya itu sangat berkesan gitu loh. Apalagi UIN Salatiga ya, yang emang lingkungan belajarnya itu sangat-sangat baik sekali, saya sangat mengakui. Keren deh pokoknya. Terus kalau apalagi ya mungkin teman-teman, kehadiran teman-teman yang selalu support kita, yang selalu membarengi setiap langkah kita, terus guru-guru kita, itu bisa menjadi kenangan sih yang paling indah tentunya. Terus kalau untuk saat ini ada momen yang emang saya itu rasanya kayak ternyata seperti ini ya, kayak seneng banget gitu ketika saya diminta Ibu Nyai untuk derek ke acara CMK Hanan di Solo. Nah, saya nggak pernah membayangkan saya akan bisa berkumpul dengan seluruh hafidhah se-Indonesia yang berjumlah kurang lebih 25.000 orang. Itu yang baru ikut. Iya, sedangkan saya merasa saya itu cuma orang kecil gitu loh Mbak. Saya orang kecil dan saya sendiri bukan sebagai peserta JMK hanya. Itu sangat terkesan sekali sih, benar-benar ya Allah, ternyata seperti ini rasanya bisa berkumpul dengan orang-orang yang memang satu circle gitu ya, se-circle dengan kita gitu loh. Di sana sama-sama kayak kita tuh punya satu tujuan yang sama gitu loh. Makanya ibunya itu juga dulu sering banget pesan, kalau bisa dimanapun tempatnya, cari komunitas ataupun cari seseorang yang memang sefrekuensi dengan kita. Itu biar apa? Kalau kita kita mau melakukan kebaikan lah, ini secara umum gitu ya, kalau kita mau melakukan kebaikan, setidaknya mereka tidak menusuk kita dari belakang gitu loh, malah gitu, jadi kalau bisa nyari yang se-circle lah dalam hal apapun gitu loh, tentunya dalam kebaikan loh ya. Gitu. Nah, ngomongin tentang Al-Quran, tentang dunia Quran, sejak kapan sih ini Mbak Zulfa ini masuk ke dunia hafidh Quran gitu? Harus dijawab ini. Oke. Jadi saya itu dulu kan aliyahnya di Kudus ya. Ya. Jadi dulu niat orang tua saya ketika saya di Kudus itu saya sudah menjadi penghafal Al-Quran, mulai masuk di dunia tahfidzul Quran. Itu niat yang pertama. Tapi kenyataannya ketika saya itu sudah mondok di sana, sudah kuliah di sana, ternyata niat memang bisa berubah ya. Namanya juga hati ya. Namanya juga kolbun. Kolbun itu kan kolbun itu kan berarti berbolak-balik ya. Nah jadinya ternyata ketika di sana saya itu saya nggak niatan mau ngafalin Quran ya. Ya udah deh nanti dulu gitu kan. Terus saya juga bisa merasakan ternyata untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tidak bisa kalau dipaksa. Memang harus dari diri sendiri. Dan memang kalau untuk waktunya pun itu juga tidak ada yang tahu gitu loh, benar-benar qadarullah sekali. Kayak aku hari ini pengen mulai ngafalin. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh. Nah jadi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya masih belum terbuka hati saya untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian ketika hampir lulusan, berarti mungkin boyong kurang 2 bulan mungkin. Nah itu kok ternyata saya tiba-tiba tergerak sendiri, kemudian saya coba bilang ke orang tua saya, Bu, saya kok pengen ngafalin Al-Quran ya. Saya melihat orang tua saya itu tuh sangat-sangat terharu gitu loh. Bahkan saya menemukan di rumah saya
suatu tempat yang dimana mereka itu menuliskan awal pertama kali saya matur kepada beliau saya ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, emang orang tua itu nggak pengen gitu loh, kalau apa ya, nggak mau kalau kita itu mengembalikan uang mereka, itu nggak pengen kita membalasnya dengan rumah mewah apapun, nggak. Tapi mereka itu cuma butuh dibahagiakan dengan segala pencapaiannya kita. Nah gitu. Kemudian berarti saya masuk ke dunia tahfidzul Quran itu berarti ketika kelas 3 aliyah, hampir lulusan. Itu saya masih umur 16-an tahun lah, mungkin 16-an tahun. Nah, saat itu juga saya ngafalinya cuma dapat 3 juz saja. Karena waktunya sudah mepet. Kemudian liburan sekolah. Nah, kemudian saya masuk kuliah dan saya mulai menghafalkan di Pondok Edi Mancoro ini. Berarti saya mulai dari nol. Nah, jadi alhamdulillah benar-benar memang menekuni tahfidzul Quran itu di Pondok Pesantren Edi Mancoro bersama ibunya Rosyidah. Masya Allah. Tadi mbaknya sampai berkaca-kaca ya. Oke, ngomong sama ini luar biasa ya. Mau tahu dong tanggapan orang tuanya nih mbak. Kan Mbak Zenta ini jauh-jauh dari Sumatera, aliyah mondok di Kudus, jauh juga dari Sumatera ya. Kuliah juga S1, S2 di Semarang ya, di Mancoro Semarang. Tanggapan orang tua itu gimana mbak? Supportnya dari orang tua itu seperti apa? Ya, orang tua saya itu pokoknya alhamdulillah sekali saya dikaruniai orang tua yang seperti itu. Beliau itu tidak pernah meminta lebih dari saya. Beliau selalu support apa yang saya inginkan. Misal saya pingin A, ya udah silakan. Tentunya yang masih dalam kebaikan loh ya. Beda lagi kalau emang udah dalam kejelekan, sih mereka bakalan melarang gitu loh. Beliau selalu support langkah-langkah saya. Bahkan beliau itu tidak pernah menuntut saya lebih, itu nggak pernah. Selagi saya mampu, silahkan. Kalau nggak mampu, ya udah. Gitu. Tapi bukan berarti karena mereka itu nggak nuntut saya, itu membuat saya itu lengah, itu tidak. Tapi justru malah dengan adanya mereka yang oh ya udah silakan, itu malah justru malah saya itu oh berarti saya harus bisa gitu loh. Karena emang ya itu tadi, orang itu nggak butuh biaya, dikembalikan biayanya, nggak butuh hadiahi mobil mewah, nggak apa, tapi mereka itu butuhnya kita balas dengan pencapaian kita balas dengan doa-doa kita gitu. Kan ayah saya itu sering sekali berbicara kalau kita itu orang tua itu pengennya kalau besok ketika meninggal, dia itu nggak pengen yang lain-lain tuh nggak pengen, dia tuh cuma pengen didoakan oleh anak-anaknya gitu loh. Dan beliau juga pengennya meninggalkan anak-anak itu yang memang sudah siap untuk ditinggalkan. Dalam arti siap tentunya, siap secara material maupun real. Jadi baik itu disediakan yang berurusan dengan dunia ataupun yang berurusan dengan akhirat. Orang tua saya sangat berkeinginan seperti itu. Tapi ya mungkin itu memang sebagai penyemangat saya sih. Biasa banget sih, udah disiapin semuanya sampai jauh banget ya. Tapi ngomongin orang tua tadi, biasanya kan kalau orang tua itu kebanyakan kan nuntut gitu loh mbak. Kamu harus gini, bisa kan kayak mana-mana aja. Enggak loh, mak. Curhat juga boleh, Biasanya nuntut gitu loh mbak. Harus seperti itu loh, kayak tetangga itu loh, anak A, jadi PNS. Nah, kalau ini enggak ya, jadi monggo terserah nyamannya apa. Iya. Nah, jadi digituin malah jadi tambah semangat ya. Malah jadi lebih semangat gitu. Beda dengan mungkin sama kamu harus ini, gitu. Ya mungkin kayak kalau kita dikerasi gitu ya, justru malah kita kan kadang ya apaan sih gitu loh, gitu loh. Tapi alhamdulillah mereka itu ya udah deh, silakan. Bahkan dulu ketika mau masuk S1 kan benar-benar pertimbangan ya, dari aliyah ke kuliah kan banyak banget pertimbangan, mau kuliah di mana, mau hafalin aja atau mau kuliah aja atau mau dua-duanya. Itu benar-benar kita diskusikan. Tapi orang tua saya enggak kok menuntut kamu harus di sini, kamu harus sambil mondok, kamu harus sambil ngafalin, enggak. Silahkan kamu milih di mana. Saya dulu pernah berkeinginan untuk saya mondok dulu saja ya, biar saya itu bisa fokus di Al-Quran gitu loh. Terus tapi kok
kayaknya kurang, masih apa ya, masih kurang gitu loh kalau nggak sama kuliah gitu loh. Kasihan juga orang tuanya. Biar imbang gitu ya. Mm-mm. Terus mereka juga ya nggak apa-apa, silakan selagi kamu mampu di kuliah, mampu di hafalan dan kamu bisa jalan dua-duanya, silahkan. Tapi kalau emang nggak bisa jalan dua-duanya, ya udah mondok aja nggak apa-apa gitu loh. Ya udah deh, saya coba Bismillah juga atas doa-doa mereka, saya coba deh ya Allah, saya mulai masuk ke kuliah sambil hafalan. Terus ya udah alhamdulillah berjalan. Saya mulai hafalan itu 2016 ya. Saya semester 6 itu alhamdulillah khatam di sini. Semester 6 alhamdulillah. Semester 6 saya masih ingat itu bulan Januari sepertinya. Jadi kan awal ini masih semester 6 ya, berarti kan awal-awal tahun kan semester genap kan ya. Jadi semester 6 bulan Januari itu alhamdulillah saya sudah khatam. Tapi ya juga masih khatam saja. Masih baru khatam saja lah, yang penting khatam setoran gitu loh. Yang namanya Inggris itu kan sampai mati ya kan? Iya. Jadi emang perjalanan kayak baru dimulai ketika khatam gitu ya? Iya, benar-benar ketika khataman selesai, ketika setelah prosesi khataman selesai, emang kayak pas prosesi khataman itu rasanya senang sekali. Tapi senangnya itu ternyata cuma 1 malam gitu loh. Benar-benar kayak cuma 1 malam. Terus ketika kita turun dari panggung, ternyata bukan hura-hura lagi yang kita pikiran, tapi oh setelah ini gimana sih? Gimana aku mau derasnya itu mau gimana? Gimana sih biar bisa semakin lancar? PR-nya gimana biar bisa nyimak kayak 30 juz? Itu kan benar-benar PR banget. Belum sampai ke besok-besok, emang benar-benar baru turun dari panggung itu udah yang difikirkan seperti itu. Apalagi kalau tuntutan menghafal Al-Quran itu kan, Masya Allah apalagi sekali. kalau dia sampai rumah ya, Aduh. masyarakat itu kayak harus bisa terpandang gitu loh, itu hafal Al-Quran gitu. Dari segi perilaku juga bacaannya gimana ya, bisa disimak apa enggak. Dan Mbak Zulfa ini bukan hanya memprioritaskan hatam gitu ya, tapi juga bisa disimak 30 juz. Alhamdulillah. Pengen tepuk tangan gak sih? Oke, nah ini keren banget nih Mbak Zulfa ini. 22 tahun, saya ulangi lagi ya, udah 30 juz, udah bisa disimak 30 juz, terus dia magister, S1, S2, keren. Nah, kalau boleh tahu tipe idaman, cowok idaman itu apa? Oh iya Kak, saya tuh grogi. Nggak apa-apa. Ini saya jadi ngomongnya Tipe idaman, ya, laki-laki idaman ya yang akan menjadi calon suami. boleh disimak ya. Enggak sih, kalau saya itu nggak muluk-muluk sih orangnya. Ya tentu nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang, maksudnya nggak aneh-aneh itu ya minimal. Kalau saya sendiri dari pribadi loh ya, saya pengennya memang minimal anak pondok lah, minimal anak pondok. Minimal anak pondok. Kemudian untuk selebihnya saya serahkan deh, terserah sama Allah mau ngasihnya siapa. Yang penting jangan lelah untuk meminta kepada Allah, jangan lelah untuk berdoa. Nabi Zakaria saja yang beliau kan dulu jomblo ya, Nabi Zakaria. Kemudian beliau kan meminta toh, kan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di Al-Qur'an banyak sekali menceritakan bahwasanya Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Kemudian beliau juga meminta Rabbila tadzarni farda. Itu pokoknya tentang keluarga-keluarga itu ada di Nabi Zakaria deh. Nah, kemudian saya itu juga pada Allah saya cuma meminta ya Allah Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibah. Kita minta keluarga yang baik, terus Rabbana hab lana itu loh. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pokoknya itu deh. Selagi kita mau meminta, pastikan Allah juga ngasihnya yang terbaik toh. Gitu. Terus kan juga Allah saja sudah jelas janjinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah itu benar-benar
saya bisa merasakan the power of doa. Semuanya itu saya benar-benar the power of doa. Bahkan ketika saya mau sidang, skripsi, ketika saya itu mau mengalami kesulitan-kesulitan apa, itu nggak aneh-aneh kok. Orang-orang yang bakalan kira-kira dosen pembimbing saya, dosen penguji saya, itu tuh dari jauh-jauh hari saya fatihai. Terus saya nggak tahu, kira-kira saya nggak tahu nanti bakalan gimana, terserah deh, terserah Allah yang mau ngatur. Yang penting saya sudah meminta, ya Allah, saya maunya diberikan kelancaran. Kepada ibu siapa, Al-Fatihah. Pokoknya setiap habis sholat, pokoknya saya jalur doa saja deh. Soalnya mau jalur langsung juga takutnya nanti ibunya moodnya kurang baik atau gimana, ya udah pasrah saja sama Allah gitu kan, biar yang ngatur Allah gitu. Bisa diprediksi. Nah, ngomongin ribbon, kita ini masih jumlah apa? Ya. Ini udah masih apa namanya? Udah isu-isu tapi ternyata udah punya kan dong ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Ya mohon tambah doanya saja, semoga hubungannya tetap baik-baik saja. Terus nantinya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai putra-putri yang soleh-solehah. Amin. Wah, nanti bisa japri ya. Nanti bisa japri saja ya. Oh gitu. Ya nanti kalau banyak peserta yang ikut datang, saya bingung nanti. Dia juga beruntung banget yang dapat Mbak Sultan itu ya. Nggak usah dibahas ya. Wah, ada ngiri nanti. Tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang beruntung. Karena ya kita saling melengkapi gitu loh. Saya tuh juga banyak kekurangan. Tentunya dari sananya juga itu ada kekurangan. Ya tinggal kita saja deh gimana nanti menyikapinya, gimana melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Kalau kata orang-orang kan jodoh itu adalah cerminan kita ya. Saya juga dulu mikirnya kalau mau minta lebih-lebih sama Allah lah, saya saja juga bentuknya kayak gini gitu loh. Nah jadi ya udah deh, kita fokuskan aja. Kita fokuskan saja pada diri kita. Ya udah deh, kalau emang lagi fokus kuliah ya udah kuliah saja. Terus kalau emang lagi fokus hafalan Al-Qur'an ya udah fokus aja gitu loh. Nanti kan kalau udah saatnya nanti bakalan datang sendiri gitu loh, datang sendiri. Nggak usah khawatir. Ya misal nanti kalian kok menemukan pas ketika masih kuliah, ketika masih hafalan, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai menjadi apa ya, menjadi benalu gitu loh dalam proses kalian. Jadi kalau bisa dia yang support kalian. Syukur-syukur mau bantu tugas kalian gitu. Jadinya nyarinya yang gitu, nyari yang manfaat gitu loh. Iya, jadi jangan nyari yang jadi benalu, tapi nyarinya yang bisa membantu kita, mensupport kita. Nah gitu. Nah benar. Bisa. Nah, ini nih, pasangan udah punya, karir udah sempurna banget. Nah, kayaknya masih ada hal nggak tidak yang sampai saat ini tuh belum dicapai? Iya, kira-kira masih ada keinginan ya? Keinginan. Semuanya udah ada. Iya, keinginan yang dilakukan sebelum merit. Ada, tentu masih ada. Saya itu, ya, semuanya orang kayaknya pengen juga deh. Saya pengen itu berkunjung ke Makkah dan Madinah. Itu yang memang belum saya tercapai. Saya benar-benar kayak dari dulu itu apa ya, mungkin dari mindset dari guru kita yang emang kita itu dari dulu sudah dikenalkan, ayo kita muliakan tempat itu ya dengan cara kita suka dulu deh, paling enggak kita suka, kita berambisi untuk pengen ke sana. Saya pengen banget ke sana, tapi ternyata emang belum bisa gitu loh, belum ada kesempatan. Dulu apa ya, sempat sudah hampir goals gitu, tapi ternyata ada lagi kendala gitu. Makanya emang ya pengen banget lah. Makanya kalau dari kiai saya tuh jangan putus asa untuk terus berdoa kalau kita pengen didatangkan ke sana.
Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wa Madinah. Apalagi di Indonesia kayak ke sana tuh udah panggilan banget. Kayaknya itu. Iya. Makanya saya juga ya Allah pengen banget ke sana gitu loh. Emang itu kan kayaknya semua cita-cita orang ya. Tapi kalau emang nanti tadi Mbak Lujang sama Mbak Irma tanyanya apa yang belum tercapai sampai saat ini, ya saya pengen ke sana tentunya. Ya tentu masih ingin membahagiakan orang tua juga. Tapi kan ya sedikit demi sedikit lah. Ya saya ngerasa kayak ya sedikit demi sedikit saya membahagiakan orang tua walaupun sekarang itu belum bisa dengan uang, belum bisa dengan yang lain-lain, tapi cukup ketika saya mengabarkan, Bu, saya alhamdulillah lulus. Bu, Pak, saya alhamdulillah lulus dengan predikat terbaik. Kayak gitu kan mereka cukup bahagia gitu loh, cukup membuat mereka nangis bahagia gitu loh. Dari tadi nggak nafas kayaknya terus. Iya, kayak terkabung-kabung dari tadi. Oke, mungkin ini terakhir kali ya. Iya, terakhir. Iya apa? Pengen banget. Dapat kata-kata dari kakak untuk semangat kita semua. Motivasi ya untuk semua hal ya, ini dalam hal semua hal. Oke. Dalam mahfuzat ya, kenapa mahfuzat terus ya dari tadi ya? Kayaknya yang keluar ke bahasa Arab ya karena emang jurusannya bahasa Arab ya. Nah jadi ada kata-kata ini mewakili semuanya sih. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba liman yatakasal. Yang pertama ijhad, bersungguh-sungguhlah. Jadi dalam hal apapun apa yang sudah kalian pilih, sungguh-sungguhlah, karena emang itu yang sudah kalian pilih gitu loh. Udah milih kuliah, ya udah kuliahnya disungguh-sungguhi. Niatan, aku harus selesai 4 tahun. Soalnya nanti setelah 4 tahun, nanti bayar lagi, nanti membebani orang tua lagi. Gitu. Pokoknya dalam hal apapun bersungguh-sungguh. Dalam hafalan Al-Quran juga kalau bisa harus sungguh-sungguh. Kemudian wala taksal, nah ini susah sekali. Saya juga kadang juga masih suka susah lah. Wala taksal itu ada yang tahu artinya nggak? Ya, jangan malas. Nah, jadi selain sungguh-sungguh, kemudian jangan malas. Soalnya bisa karena terbiasa. Terus juga katanya kan nggak ada yang namanya ikhlas ya. Yang ada karena terpaksa yang kemudian terbiasa. Nah gitu, pokoknya jangan malas. Kalau emang pas malas, maksudnya kita lawan sendiri. Motivator terbesar kita ya diri kita sendiri. Kalau emang walaupun sedunia nih ngasih semangat ke kalian, ayo Mbak Lujeng kamu harus semangat, kamu harus kuliahnya berangkat sebelum dosen kamu datang, nggak boleh telat, walaupun sedunia bilangnya gitu, ketika kita pagi aja mager, males, sama aja kan. Nah maka dari itu malasnya itu emang harus pelan-pelan dikurangi, harus dipaksa untuk bangkit. Waktunya deresian deres, waktunya ngerjain tugas pokoknya benar-benarnya disingkirin lah sedikit-sedikit. Selanjutnya wala taku ghafilan, jangan lalai dalam hal apapun, jangan sampai lalai. Nada matul uqba liman yatakasal, penyesalan terbesar itu bagi orang yang malas. Hanya waktu itu kan semakin berjalan ya, waktu semakin berjalan, nggak sadar nih sehari kita itu cuma rebahan, HP-nan, scroll TikTok, scroll Instagram, itu kan kita nggak kerasa. Ternyata kok besok udah hari selanjutnya, nggak kerasa udah bulan selanjutnya, udah tahun selanjutnya. Ternyata kok aku ngajinya masih sampai di sini, kok aku kuliahnya kok masih gini-gini aja. Nah itu kan ketika kita nyesel, tapi pas udah lewat kan, kita nyesel, waktunya udah jalan gitu aja dan kita masih gini-gini aja gitu kan. Kemudian apa ya, selain tadi itu tadi pokoknya jangan lelah untuk terus berdoa, karena kita kan memintanya kepada Allah ya. Pokoknya itu tadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam hal apapun minta sama Allah. Ya, hal sepele pun nggak apa-apa kalian minta sama Allah, ya Allah. Besok mau presentasi, semoga diberikan kelancaran apapun itu. Diberikan Allah. Terus selalu bahagiakan orang tua, Hanya juga doa-doa mereka itu tanpa kita ketahui memang sangat mustajab sekali buat kita.
dalam setiap langkah kita sertakan orang tua. Misal kita mau apa ya, yang agak urgent gitu loh. Misal iya kayak misal besok kita mau simaan nih, simaan 1 juz gitu. Bilang sama orang tua, Pak Bu besok Pak aku mau simaan 1 juz, mohon doanya. Nah gitu. Terus sertakan orang tua. Jadi selain kita mengabarkan kepada orang tua, itu tanpa kita sadari kita juga apa ya, memberikan kabar bahagia kepada mereka. Oh ternyata anakku juga bagus, anakku ternyata ngajinya sungguh-sungguh, ternyata anakku kuliahnya juga sungguh-sungguh. Tuh. Terus ya tadi pokoknya sungguh-sungguh. Ketika kalian kok mau bersungguh-sungguh pasti akan ada jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya sulit apapun kalau kita emang sudah niat, udah pasrah sama Allah, pasti akan lanahdiyannahum subulana, akan diberikan jalannya. Mungkin itu saja sih ya, kurang lebihnya. Atau mau apa lagi? Udah cukup sih Kak, makasih banget udah belajar banyak. Iya, belajar banyak nih jadi Mbak Zulfa ya. Gila sih keren. Bener-bener. Iya, bener-bener. Makasih ya Mbak. Ini sampai nggak bisa berkata-kata nih Kak. Gimana? Atau saya yang closing saja ini kalau yang tidak bisa berkata-kata? Keren sih. Ini udah mau closing ya. Iya. Sangat-sangat terima kasih buat Mbak Zulfa udah mau main bareng di sini. Menyempatkan. Sempat di sini. Benar besok udah mau wisuda ya. Pasti kan udah mau harus fitting, harus pakai kudunya. Gimana nih? Udah nemu apa belum nih gitu kan biasanya. Jadi ya. Ini sempat loh. Sempat loh buat kita. Terima kasih Mbak Ya, Zulfa. semoga walaupun sedikit bermanfaat. Amin. Ya, mohon doanya juga untuk saya. Kan kalian tadi udah saya kasih semangat-semangat, kasih saya doakan juga semoga kuliahnya lancar. Nah, kalian juga jangan lupa untuk mendoakan saya, semoga tentunya saling mendoakan. Soalnya setelah nanti pulang tentunya bukan beban ya, tanggung jawabnya itu semakin berat. Ya, mohon doanya semoga memang saya itu bisa menjadi apa yang masyarakat cita-citakan, bisa menjadi apa yang guru-guru dan orang tua saya cita-citakan. Jadi mungkin kesempatan ya buat Mbak Zulfa ini kebetulan beliau ini selain mau besok mau wisuda dan mau pamit. Kayaknya momen pamutan itu kayak berat gitu ya. Momen berpisah itu berat. Aslinya berat ditinggal atau meninggalkan sih Mbak? Kalau saya sih berat yang ditinggal. Iya, ditinggal. Kalau yang meninggalkan kan pasti ada tujuan selanjutnya. Iya. Oh gitu. Berat gitu. Tapi tetap berat sih sama-sama. Tapi ya ikut senang juga ya. Nah, tapi ikut senang. Mbak Zulfa mudah-mudahan depannya jadi sukses sampai sukses lagi. Amin, amin, amin. Ditemukan jalan yang terbaik. Amin. Sama masnya nanti dilancarkan urusannya. Amin. Dan mungkin Mbak Zulfa ada pesan-pesan buat teman-teman, boleh di sini boleh juga teman-teman pondoknya mungkin yang bentar lagi mau gitu. Ngomong nih Kak. Oke. Buat teman-teman pondok saya, untuk semua teman-teman saya, terima kasih sudah selalu membersamai langkah saya. Terima kasih sudah menorehkan suka maupun duka di kehidupan saya selama kurang lebih, ya kalau di Salatiga ini kurang lebih 6 tahun. Kalian semuanya keren pokoknya. Terus tetap semangat, jangan sampai lengah dalam hal apapun. Tetap selalu perbarui niat. Jangan sampai mengecewakan guru-guru kita, jangan sampai mengecewakan orang-orang tua kita. Nah, terus pokoknya apapun yang ada dalam diri saya, yang bisa kalian ambil kebaikan, bisa diambil kebaikannya. Tapi untuk yang buruk, mohon untuk dilupakan saja, jangan diingat-ingat, karena saya juga manusia biasa. Terus jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf, baik itu yang dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun itu saya sengaja ataupun tidak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai jumpa lagi ketika kita nanti udah sukses semuanya ya. Misal nanti Mbak Lujung udah jadi presiden atau jadi menteri gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi sampai jumpa di kesuksesan kita masing-masing gitu.
Terima kasih dan mohon maaf, cukup dua kata itu saja. Di closingnya Mbak Zulfa mau ikutin judul kita nggak sih? Apa, gimana? Muda berkarya, terus tua bahagia, mati masuk surga. Oh. Mbak Irma, apa? Gimana? Coba bisa diulangi. Muda berkarya, saya tua Tua. bahagia, Mbak Zulfa mati masuk surga. Oke. Oke. Yuk, bisa kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Muda berkarya, tua bahagia, Mati masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.